Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Berdoa, mulai. Amin amin ya robbal alamin. Sampah-sampah yang masih ada di kolong meja, yang masih ada di kolong kursi, yang masih ada di kanan kiri, depan belakang, coba tolong diambil lalu dibawa ke tempat sampah. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, tolong diluruskan kembali tempat duduknya seperti semula. Sudah ya? Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Tapi sebelum kita membahas struktur, ada yang masih ingat atau tidak materi pekan lalu? Apa? Iya, betul. Pengertian teks eksposisi. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa, kita bahas lagi, yaitu teks eksposisi. Apa sih pengertian teks eksposisi? Teks eksposisi adalah jenis karangan yang menjelaskan suatu hal dan memberi informasi kepada pembaca yang bersifat ilmiah dan menggunakan bahasa baku. Benar. Jadi jenis karangan yang menjelaskan suatu hal dan memberi informasi kepada pembaca yang bersifat ilmiah dan menggunakan bahasa baku. Benar. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita membahas struktur teks eksposisi. Ada berapa? Ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada tesis. Apa itu tesis? Yaitu pendapat dan opini dari penulis mengenai topik yang akan dibahas. Biasanya tesis ini berada pada awal paragraf dan sebagai pembuka. Jadi tesis ini adanya di awal paragraf karena dia sebagai pembuka. Yang kedua apa? Yang kedua adalah argumentasi. Apa itu argumentasi? Yaitu bagian yang memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen dan menolak suatu gagasan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah simpulan, yaitu penegasan kembali penulis dari poin 1 dan poin 2. Benar. Selanjutnya adalah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan. Apa aja sih unsur-unsur kebahasaan? Ada 3 unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan pronomina. Apa itu pronomina? Kata ganti. Kata ganti dari nomina. Nomina itu kata benda, berarti kata ganti dari benda itu sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Kenapa harus menggunakan konjungsi? Untuk memperkuat alasan. Apa itu konjungsi? Ada yang tahu? Konjungsi adalah kata hubung atau kata penghubung. Seperti bahwa, kemudian, itu, seolah, saat itu, tetapi, dan lain-lain. Oke? Yang ketiga apa? Yang ketiga itu menggunakan leksikal atau menggunakan kamus besar bahasa Indonesia atau melihat dari kamus besar bahasa Indonesia karena menggunakan bahasa yang baku, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Ibu cukupkan materi hari ini. Tapi Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu pada kalian, yaitu mencari contoh-contoh teks eksposisi. Kemudian kalian catat di buku catatan, karena pekan depan kita akan membuat teks eksposisi di kelas. Jadi kalian bisa melihat dari contoh yang sudah kalian catat seperti itu. Nanti akan kita bahas mengenai struktur, ciri-ciri, kita menelaah dari teks eksposisi tersebut. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.